Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang Blambangan ya. Jatuhnya Blambangan. Jadi kerajaan Blambangan itu terletak di ujung timurnya Pulau Jawa. Kerajaan ini memiliki sejarah panjangnya tersendiri, berkembang bersamaan dengan kerajaan Hindu terbesar di Jawa, Majapahit. Ya, pada masa keruntuhan Majapahit di abad ke-15, Blambangan berdiri sebagai satu-satunya kerajaan Hindu di Jawa, mengontrol bagian terbesar wilayah ujung timur Jawa. Wilayah ini sekarang terbagi dalam 5 kabupaten ya. Yang pertama Kabupaten Banyuwangi, kedua Jember, ketiga Lumajang, keempat Bondowoso, dan yang kelima Situbondo. Hampir selama 3 abad ini Blambangan berada di antara 2 faksi politik yang berbeda, Kerajaan Islam Mataram di barat dan berbagai kerajaan Hindu di Bali. Kedua kekuatan yang bertetangga ini secara simultan terus memperebutkan wilayah Blambangan untuk memuaskan ambisi politik, ekonomi, dan religius mereka. Para penguasa Bali menggunakan Blambangan sebagai wilayah antara untuk melawan ekspansi Islam yang dilakukan oleh Mataram Islam dari barat. Mereka juga mendapati bahwa wilayah tersebut sangat bermanfaat untuk menyokong ekonomi Bali yang bangkrut. Ya, yang bangkrut akibat peperangan antar kerajaan yang endemik. Pada paruh akhir abad ke-16, beberapa misionaris barat tiba di Jawa Timur untuk mencoba mengubah agama penduduk lokal. Dan 1 abad kemudian Belanda dan Inggris mengadu kekuatan politik dan ekonomi masing-masing di kawasan tersebut. Kerusuhan internal berkaitan dengan penggantian raja di kerajaan Blambangan. Hal ini memperlemah kerajaan Blambangan tersebut dan menjadikannya rawan terhadap intervensi asing. Blambangan sangat jarang disebut di dalam historiografi Indonesia. Ya, karena sejarah Blambangan hanya dapat ditemukan pada karya-karyanya Lekkerker ya dan De Graaf. Jadi karya-karya beliau tentang ujung timur Jawa sangat jarang dibaca oleh para pembaca Indonesia sendiri karena ditulis dalam bahasa Belanda. Kita mendapatkan banyak manfaat dari penelitian penting ini. Meski demikian, cerita dramatis Blambangan sangat populer di antara penduduk Indonesia, terutama mereka yang hidup di Jawa, karena roman kerajaan Blambangan seringkali ditulis dalam banyak novel atau juga sering disebut-sebut di dalam tradisi lokal ya atau babat. Oleh karena itu, dalam benak penduduk Indonesia, Blambangan sering atau setidaknya dianggap sebagai negeri antah berantah. Nah, pada tahun 1935 sebuah novel tentang Blambangan yang berjudul Dikjaya diterbitkan di dalam majalah sastra penghidupan. Pengarang dari novel ini adalah Tan Buswi. Nah, beliau mencoba menjawab teka-teki mengenai asal-usul tiang pinggir atau wong pinggir, yaitu sebuah komunitas terpisah yang hidup di Surakarta dan Yogyakarta. Wong pinggir atau tiang pinggir ini berasal dari ujung timur Pulau Jawa atau pinggiran, tepatnya di Blambangan. Tiang pinggir atau rakyat Blambangan terkenal dijaya atau sakti. Tan Buswi menceritakan bahwa pada masa Mataram, laki-laki dari Blambangan digunakan sebagai bahan percobaan untuk senjata yang lazim mereka gunakan di dalam pertempuran.
Jika terbunuh, berarti senjatanya akan dianggap sakti dan layak digunakan di dalam pertempuran. Sedangkan untuk para perempuan belambangannya dijadikan sebagai abdi untuk menyusui anak-anak raja dan bangsawan. Jadi di Belambangan ini ada suatu kepercayaan bahwa ketika hamil, perempuan Belambangan memiliki kebiasaan untuk meminum jamu yang dibuat dari dedaunan rajak besi. Jamu ini menjadikan warna air susu mereka itu berwarna setengah wulung, dan seorang bayi yang mengkonsumsi air susu tersebut itu akan tumbuh menjadi seorang yang sakti, yang dikjaya, dan juga kebal senjata. Jadi ketika Belambangan dikalahkan oleh Mataram, tiang pinggir ini dipindah ke Mataram dan direkrut sebagai anggota pasukan kerajaan, di mana mereka disebut sebagai prajurit Belambangan. Setelah pembagian Mataram pada tahun 1755, Korps prajurit Belambangan terpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok tetap berada di bawah administrasi Surakarta, sementara satunya lagi pindah ke Sultan yang baru, Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Nah, di Surakarta pada masa kekuasaan Pakubuwono III, Korps prajurit Belambangan dibubarkan karena mereka tidak lagi dikjaya. Namun mereka kemudian direkrut lagi pada masa pemerintahan Pakubuwono yang keempat. Korps baru ini diberi 400 pangkon lungguh atau tanah garapan sekitar 100 bahu, terletak di sekitar Kartasuro dan Ngadirejo. Pada masa pemerintahan Pakubuwono keempat ini, Korps prajurit Belambangan berada di bawah komando Pangeran Arya Mangkubumi yang kedua. Setelah kematian Mangkubumi kedua, Korps prajurit Belambangan dibagi menjadi dua kelompok, Suratetana dan Jayatetana, yang kemudian lebih terkenal sebagai prajurit Kartasuro. Setelah masa itu, nama prajurit Belambangan menjadi surut di Surakarta. Citra Belambangan sebagai tanah wong Dikjaya masih terus terpelihara hingga kini. Banyuwangi, ya, Banyuwangi nama saat ini untuk Belambangan. Banyuwangi ini sudah lama menikmati reputasinya sebagai salah satu pusat untuk belajar ilmu kekuatan supernatural di Indonesia. Ya, sama halnya reputasi yang dimiliki oleh Banten di Jawa Barat dan juga Lombok. Ilmu supranatural yang dipraktekkan di Banyuwangi saat ini dipercaya sebagai campuran kepercayaan animistik dan mistisme Islam, ditumbuhkan di dalam atmosfer konflik antara agama yang menguasai Islam Belambangan sejak abad ke-16. Rakyat Banyuwangi meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh kekacauan, baik secara komunitas maupun secara personal, itu disebabkan oleh kekuatan gaib. Kematian yang tidak wajar atau tiba-tiba, kegagalan panen, kematian ternak, dan persoalan pernikahan, ini segalanya dianggap sebagai hasil kerja keji para dukun ilmu hitam. Nah, pada tahun 1998 pembunuhan massal atas ratusan praktisi ilmu hitam menjadi salah satu isu politik besar di pemerintahan yang waktu itu zamannya Presiden Abdul Rahman Wahid atau biasa disebut Bapak Gus Dur. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, Belambangan merupakan negara fragmentaris yang strukturnya bahkan dibuat lebih rentan oleh kekacauan politik internal, perang, dan konsekuensi-konsekuensinya yang tidak dapat ditawar-tawar.
para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Lalu bagaimana intervensi dan pendudukan asing, serta siapa sih nama Raja Blambangan yang pertama kali? Saksikan video kami selanjutnya di bagian kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.